Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha illa wa li khusuli syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum ولفتوح قلوب جميع أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين جميع مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مجيج علي جودي مجيج عبد الحميد مجيج نور إحسان مجيج عبد الكريم مجيج مرزوقي دحلان مجيج محروس علي مجيج جوهري مجيج صالح مجيج محمد معصوم جوهري مجيج أحمد إدريس مرزوقي Bagi Imam Yahya Mahrus, bagi Abdul Aziz Mansur, bagi Maimun Zubair, wa jami' masyayikh mahadlir buyuh ila hadratina bagi Muhammad Darwani Amin, bagi Sya'rani Ahmadi, bagi Abdul Wassalam, bagi Sa'al Mahfud wa ila hadrati jami' muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Shanhaji wa Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i ila hadrati Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Zakaria Yahya bin Syarafin Al-Nawawi wa khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa ala man nawu bi salafuna sholihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam, terkhusus beliau saudara kami fillah Ustadzin Al-Fadil Ustadz Haji Tubagus Abdul Khalik selaku Imam Masjid An-Nur, Ustadz Abdul Rahman dan Ustadz lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, semuanya yang kami hormati dan kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua berkah hadir dan duduknya kita di tempat dan majlis yang mulia ini menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan, membahagiakan dan memuliakan kita semua, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari senantiasa kita panjatkan dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya dan menghidupkan sebagian sunnah Rasulnya. Baru saja kita mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan saat ini kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tergolong apa yang pernah disabdakan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mau menghidupkan sunnahku, sungguh dialah pecintaku, dan barang siapa yang tergolong pecintaku, sungguh dia akan bersamaku kelak di dalam surga. Amin amin Allahumma amin. Salawat riring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah min yaumina hadza khususan yaumal qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Tubagus Abdul Khalik, saya diberi amanat untuk menyampaikan kajian rutin setiap Selasa subuh di Masjid An-Nur ini dengan membacakan sebuah kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa, yang artinya wasiatnya Al-Mustafa, manusia terpilih, manusia pilihan, yakni beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Wasiyatul Mustafa ini kitab kecil yang dikarang oleh ulama besar bermadzhab Syafi'i, yakni beliau Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, atau yang sering disebut dengan Imam Asy-Sya'rani. Pada pertemuan perdana ini mungkin sekilas perlu saya sampaikan tentang Tarjamatus Sya'rani, bibliografi atau riwayat hidupnya Imam Asy-Sya'rani, biar ketika kita sedikit tahu tentang siapa beliau, lalu kita bisa mengkaji salah satu karya beliau, tumbuh semangat untuk berharap mendapatkan kebaikan dari Allah, berkah beliau, berkah ilmu beliau, berkah karomah dan kesalehan beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Imam Asy-Sya'rani ini bukan keturunannya Rasulullah, tetapi beliau nasabnya bersambung dengan Rasulullah, bertemunya pada Sayyid Abdul Muttalib, sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini juga bukan keturunannya Rasulullah, tapi nasabnya bersambung kepada Rasulullah di kakeknya Rasulullah. Cuma Imam Syafi'i istrinya adalah seorang syarifah
dan banyak guru beliau ini ulama yang dzurriyyatur Rasul. Bahkan Imam Syafi'i ini punya guru spiritual, seorang perempuan yang bernama Sayyidah Nafisah, ini dzurriyyatur Rasul, yang doanya itu amat sangat manjur. Ketika punya masalah apapun, Imam Syafi'i selalu mengutus salah satu santrinya untuk minta doa kepada Sayyidah Nafisah. Beliau sering sakit, setiap didoakan gurunya langsung sembuh. Pokoknya setiap Imam Syafi'i sakit, minta doa kepada Sayyidah Nafisah, sembuh. Suatu ketika saat Imam Syafi'i memang sudah sampai pada ajalnya, Imam Syafi'i sakit, mengutus salah satu santrinya untuk minta doa kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah tidak mau mendoakan karena Sayyidah Nafisah tahu sudah sampai ajalnya Syafi'i, sakit yang tak bisa disembuhkan. Jadi Imam Syafi'i ini sama dengan Imam Sya'rani, bukan habaib, tetapi nasabnya berjumpa dengan Rasulullah, ini pada kakeknya. Imam Sya'rani, beliau jelaskan sendiri dalam salah satu karyanya Lataiful Minan tentang nasabnya. Kalau dibacakan panjang, tapi berjumpanya dengan Rasulullah ini pada Sayyid Abdul Muttalib. Jadi Imam Sya'rani itu keturunannya Imam Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah ini salah satu putranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tapi bukan dengan Sayyidah Fatimah. Jadi sebab Sayyidah Fatimah ini memang selama hidupnya tidak mau dipoligami. Bahkan ketika mendengar kabar Sayyidina Ali mau berpoligami, langsung mengadu kepada ayahnya, dan Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, yang intinya pokoknya selama Fatimah masih hidup, kamu jangan nikah lagi. Maka setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali ini menikah dengan seorang perempuan dari Bani Hanafiyah atau Bani Hanifah yang bernama Khawlah binti Ja'far. Dan para mu'arrikh menceritakan sepeninggal Sayyidah Fatimah ini Sayyidina Ali sempat nikah 8 kali. Yang masyhur dengan siapa tadi? Khawlah binti Ja'far. Dan dari Khawlah binti Ja'far inilah lahir seorang laki-laki yang dulu saat Rasulullah masih hidup, Sayyidina Ali pernah meminta kepada Rasul, minta izin andaikan nanti Allah karuniakan lagi anak laki-laki, izin ya Rasul, akan aku beri nama dengan namamu dan juga akan aku beri sebutan dengan nama sebutanmu. Itulah Muhammad ibnul Hanafiyah, sebutannya sama dengan Rasulullah, Abul Qasim. Muhammad ibnul Hanafiyah ini bin Ali, cuma bukan dari Ibu Fatimah, tapi dari Khawlah binti Ja'far, dari suku Abi Hanifah, Ali bin Abu Thalib, Abu Thalib bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang sebenarnya nama Abdul Muttalib itu adalah Syaibatul Hamdi. Kalau kita biasa baca Al-Barzanji, pada rawi yang kedua itu Syaibatul Hamdi khumidat khisaluhus saniyah ibni Hashim. Syaibatul Hamdi itulah nama asli Abdul Muttalib, putranya Sayyid Hashim
Sayyid Hashim putra Sayyid Abdul Manaf. Sayyid Hashim ini seorang pedagang, tapi juga seorang tokoh yang sangat disegani oleh orang-orang Makkah pada waktu itu, sebab termasuk keluarga pemegang kunci Ka'bah dan yang selalu memberi makan dan minum tamu-tamunya Allah yang setiap tahun berkunjung ke Ka'bah. Suatu ketika berdagang, sampai di Madinah, nikah dengan seorang perempuan anak tokoh Madinah yang waktu itu namanya masih Yasrib, bernama Fatimah. Makanya Rasul itu sebenarnya dari jalur ibu, dari jalur nenek itu asli orang Madinah. Sebab Sayyid Hashim bin Abdi Manaf ini nikah dengan seorang perempuan bernama siapa? Fatimah. Lahir seorang laki-laki yang diberi nama Syaibatul Hamdi. Keluarganya, paman-pamannya yang berada di Mekah itu tidak tahu kalau Hashim ini menikah dengan seorang perempuan sampai melahirkan anak. Sebab setelah lahirnya anak laki-laki yang diberi nama Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi itu artinya uban yang dipuji, karena diceritakan Abdul Muthalib itu sejak remaja sudah beruban, tapi sebab ubannya malah nampak ketampanannya. Singkat cerita, lahir Syaibatul Hamdi bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian paman-pamannya diantaranya Muthalib, karena Abdul Manaf punya anak laki-laki banyak, ada Abdus Syams, ada Muthalib, ada Hashim. Lalu singkat cerita Syaibatul Hamdi di Madinah yang yatim diambil kembali oleh pamannya yang bernama Muthalib, dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, penduduk Mekah melihat Muthalib membawa anak kecil dari Madinah, dianggap itu budaknya. Padahal sudah dijelaskan, ini keponakanku, anak saudara laki-lakiku, anak Hashim yang meninggal di sana di Madinah menikah dengan seorang perempuan. Masih tidak percaya itu budaknya Muthalib, budaknya Muthalib. Sehingga mulai saat itu Syaibatul Hamdi namanya lebih familiar Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib lahir Abdullah. Abdullah lahir Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Abdul Muthalib juga lahir Abu Thalib. Abu Thalib melahirkan Ali. Ali melahirkan dari istri yang kedua Khawlah binti Ja'far, Muhammad bin Hanafiyah. Nasabnya Imam Sya'rani itu dari Muhammadinil Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Jumpanya dengan Rasulullah pada Sayyid Abdul Muthalib. Demikian penjelasan beliau sendiri dalam salah satu karyanya Lataiful Manan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi menceritakan biografi ulama kekasihnya Allah itu dianjurkan. Sampai para ulama salafus saleh itu mengatakan dengan menceritakan biografi para ulama, para kekasihnya Allah, terlebih biografinya Rasulullah. Kalau menceritakan, membaca biografinya Rasulullah, majlisnya namanya majlis maulid. Kalau menceritakan, membaca biografinya para wali, para ulama, majlis manaqib. Jadi kita perlu tahu biar tambah rasa mahabbah dan cinta kita kepada para ulama. Imam Sya'rani itu sejak kecil sudah mempunyai banyak kelebihan. Ulida Sya'rani, beliau lahir fi Qalqasnadah, di sebuah daerah yang bernama Qalqasnadah fi Misri, di Mesir, pada tanggal 27 Ramadan tahun 898 Hijriah. Jadi beliau ulama
abad 9. Abad 9 Hijriah. Sekarang sudah abad ke-15 Hijriah. Summa intaqala ila Saki Abi Sya'rah. Lalu ketika kecil beliau pindah dari tempat kelahirannya ke daerah Saki Abi Sya'rah, juga masih di daerah Mesir. Yang daerah inilah yang dinasbatkan kepada beliau, Abi Sya'rah Asy-Sya'rani, orang yang tinggal di Sya'rah. Wa ilaiha nisbatu. Nasa ayatimul abawain, sejak kecil sudah tidak punya ayah ibu. Ini rata-rata orang hebat, ulama hebat itu biasanya yatim. Begitu juga dengan Imam Sya'rani. Idmata abuhu wa tiflun shogir. Ketika masih sangat kecil, ayah beliau meninggal. Wa ma'adzalika, meskipun anak yatim, zuharat alaihi alamatun najaba wa mahayalur riasa. Sejak kecil sudah nampak kecerdasannya, dan sejak kecil sudah nampak akan menjadi pemimpin besar, akan menjadi orang hebat. Hafizul Quran Karim wa huwa ibnu samanin sinin. 8 tahun hafal Quran. Berapa Pak? 8 tahun hafal Quran 30 juz. Kita yang sudah punya cucu ini satu surah saja sering lupa. 8 tahun hafal Quran. Wa wadhaba ala shalawatil khamsi fi awqatiha. Sejak umur 8 tahun meskipun belum balik, beliau disiplin menjalankan sholat 5 waktu. Anak kecil, usia senang-senangnya bermain. Dikala kawan-kawannya sibuk dengan permainannya, Imam Sya'rani umur 8 tahun sudah sibuk dengan Al-Quran. Hafal Al-Quran, sholat fardu 5 waktu tepat waktu. Waqad yatlul Qur'ana kullahu fi raq'atin wahidah qabla bulughi sinnir rusdi. Dan hebatnya lagi kesaksian ulama-ulama yang hidup di zamannya, sebelum balik Sya'rani kecil itu sudah biasa membaca Al-Quran di dalam sholat. Setiap 1 rakaat selesai 30 juz. Ini qabla bulughi rusdi, subhanallah, sebelum balik. Gimana cara bacanya? Enggak usah dibahas. Karena kalau sudah wilayah karomah itu ya nggak bisa dilogikakan. Para sahabat riwayat sahih, sholat malam tentunya diawali dari tengah malam, minimal separuh kedua malam jam 10 ke atas. Sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar biasa 2 rakaat khatam Al-Quran. 2 rakaat khatam Al-Quran. Gak perlu kita membahas bagaimana membacanya. Hitungan sekian jam 30 juz selesai. Kalau sudah wilayah karomah itu waktu yang pendek menjadi panjang, tempat yang jauh menjadi dekat. Ada istilah toyil ardi, ada istilah maddal wakti. Kalau orang Jawa bilang ilmu lipat bumi. Batam, Surabaya, orang-orang khas seperti di depan rumahnya. Ini tempat yang jauh menjadi seperti di depannya. Ini sudah wilayah karomah. Jadi Imam Sya'rani belum balik itu sudah terbiasa atas kesaksian para ulama yang hidup di zamannya. Sholat 1 rakaat menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Summa hafidha mutunal ilm. Sejak kecil suka menghafalkan berbagai macam kitab dari disiplin ilmu yang berbeda. Matan-matan ilmu itu sudah dihafalkan sejak kecil. Di antaranya Fathul Qorib karya Abi Syuja, hafal di luar kepala. Fikih Syafi'i, Jurumiyah, Nahwu karya Syekh Aswan Haji. Wa qad darasahu ma'ala yadi akhi, dan beliau sejak kecil memang orang yang haus ilmu, suka belajar
Pertama, beliau belajar kepada seorang guru yang masih saudaranya bernama Syekh Abdul Qadir, yang setelah meninggalnya ayah beliau itu yang merawat ya Syekh Abdul Qadir ini. Sumantaqalail Qahirah, ketika umurnya itu 12 tahun beliau pindah ke Kairo, Mesir. Faqama, alim di sana fi Jami' Abil Abbas Al-Ghamri. Beliau belajar di salah satu masjid jami zaman dulu sebelum ada lembaga pendidikan formal seperti ini. Yang ngajinya seperti ini, Pak, di masjid-masjid mulai zaman Rasulullah. Dan tradisi ini sampai sekarang di Madinah, di Makkah ya masih berjalan. Ngajinya seperti ini. Bahkan teman-teman cerita orang-orang yang belajar di Makkah Madinah itu rata-rata majelisnya ya seperti ini. Nanti ketika memang disiplin, absensinya bagus, akhirnya dapat LC lewat majelis seperti ini. Nah, Imam Sya'rani juga demikian, belajar di Masjid Jami' Abil Abbas yang ada di Mesir. Beliau banyak menghafalkan kitab-kitab karya ulama. Di antara yang beliau hafalkan di luar kepala Kitabul Minhaj, kitab Minhaj karya Imam An-Nawawi. Syarahnya kitab Sahih Muslim, hafal. Alfiyah bin Malik nahwu, At-Tawdih Ibn Hisham, Jam'ul Jawami', Talkhisul Miftah. Hampir semua ilmu yang beliau pelajari ini beliau hafal di luar kepala. Dan singkat cerita, jadi ulama kecuali produktif atau aktif mengajar, beliau produktif berkarya. Karangannya sangat banyak sekali. Karyanya sangat banyak sekali. Ada Tabaqatus Syafi'iyah, ada Tabaqatus Sughra, ada Mizan Kubra, ada Minahus Saniyah. Dan alhamdulillah, meskipun yang kita kaji ini salah satu karya beliau yang sangat kecil, Wasiyatul Mustafa, alhamdulillah kita bisa mempelajarinya, mengaji karya beliau Imam Asy-Sya'rani. Jadi karya beliau itu Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani umurnya 75 tahun. Wa qad dzukira annahu khalafa fiha 300 kitab. Beliau meninggal itu punya karangan 300 kitab dari berbagai macam disiplin ilmu. Kitab-kitab yang besar itu banyak, Mizan Kubra. Dan kecuali beliau berguru pada ulama-ulama syariat, beliau berguru pada ulama-ulama ahli tasawuf. Di antara salah satu guru beliau yang beliau sering sebut namanya dalam karya-karya beliau. Kalau kita belajar kitab Mizan Kubra itu sering disebut nasihat gurunya. Itu bernama Syekh Ali Al-Khawas yang terkenal karomahnya. Itu salah satu guru spiritual beliau. Dari Imam Sya'rani sekali lagi karomahnya juga sangat banyak dan itu disaksikan oleh para ulama. Sampai ada sebuah cerita, suatu saat ulama ini punya masalah dan tidak bisa menjawab masalah tersebut, sudah mentok semuanya. Akhirnya utusan seorang santri menghadap Imam Sya'rani agar masalah itu diselesaikan, masalah syariat diselesaikan. Santri datang diajak ngobrol sampai menjelang subuh. Kemudian beliau izin masuk kamar sebentar. Lalu sebelum mengimami subuh, beliau sudah berikan kepada santri itu jawaban dari permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh ulama yang hidup sezaman dengan Imam Sya'rani dan tinggal di sekitar Imam Sya'rani, dengan jawaban yang luar biasa panjang lebarnya sekaligus dalil-dalilnya. Secara logika ini nggak mungkin. Semalam suntuk ngobrol dengan santri yang menjadi utusan para ulama tadi, menjelang subuh izin sebentar masuk kamar, jawaban sudah jadi. Ini karomah. Dan masih banyak sekali
karomah yang dijelaskan oleh para ulama, karomahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Perlu sekali lagi kita mengetahui tentang sekilas bibliografi beliau. Beliau meskipun ulama tetap bermadzhab. Mazhabnya dalam fikih Imam Syafi'i yang diikuti. Supaya sekali lagi kita semangat dalam mengkaji salah satu karya ulama besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan menambahkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada para ulama, terkhusus ulama yang salah satu karyanya akan kita kaji rutin di masjid ini, yakni beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Amin amin Allahumma amin. Sampai jam berapa? Hah? Cukup ya? Bukan tanya jawab. Ini kalau apa masuk kitab? Ustaz? Masuk kitab sedikit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan menulis kalimat bismillah. Ini tradisi para salafus saleh. Mengarang kitab pasti awal yang ditulis bismillah, sebab disunahkan. Dalilnya kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta fahuwa ajzam ay aqta'u minal barakah. Segala sesuatu yang dibalin punya kebaikan, kullu amrin dibalin, semua perkara yang punya kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu akan terputus barokahnya, kecuali salam. Nah, kalau salam ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Makanya kalau dulu yang ada hanya NU Muhammadiyah, untuk menandai seorang ustadz itu NU atau Muhammadiyah dilihat salamnya. Kalau NU biasanya pasti langsung salam, tidak diawali dengan bismillah. Tapi kalau Muhammadiyah diawali dengan bismillah. Semuanya punya dalil. Kalau dalilnya ulama-ulama NU, ini adalah sebuah hadis as-salam qoblal kalam. Salam itu harus diucapkan sebelum mengucapkan sesuatu, dan bismillah ini termasuk kalam. Sehingga kalau kita awali dengan bismillah, salam itu tidak wajib dijawab. Paham? Ini dalilnya ulama-ulama NU. Ulama Muhammadiyah tadi dalilnya, pokoknya segala sesuatu yang baik ini harus diawali dengan bismillah. Mana yang benar? Benar semuanya. Mau diawali dengan bismillah juga ada dalil, yang langsung juga punya dalil. Dalilnya itu tadi, assalam qoblal kalam. Salam itu ucapkan sebelum kamu mengucapkan sesuatu, dan bismillah itu bagian dari kalam. Makanya guru-guru kita perhatikan, pasti langsung assalamualaikum, tidak diawali dengan bismillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau salam diawali dengan bismillah, maka hukumnya tidak wajib dijawab. Sehingga ada yang sengaja mengawali salam dengan bismillah, khawatir yang dikasih salam nggak jawab, dia kena dosa. Di bismillah assalamualaikum, tujuannya apa? Agar andaikan ada yang tidak menjawab, meskipun hukum menjawabnya fardu kifayah, ketika itu satu orang wajib ain, dia tidak terkena dosa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, zat yang maha rahman, Ar-Rahim, zat yang maha rahim. Rahman itu kasih sayangnya Allah dunia akhirat. Rahim, kasih sayangnya Allah kelak di akhirat. Rahman, dengan sifat Rahman inilah meskipun mereka memusuhi, mengingkari, mencaci maki Allah, tetap mendapatkan kasih sayangnya Allah. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menyekutukan Allah, tetap dikasih sehat, tetap dikasih lapang luas rizki,
tetap dibereskan semua urusannya. Bahkan terkadang bicara tentang rizki mereka lebih banyak daripada orang yang beriman. Ini sebab sifat rahmannya Allah. Dan itu Allah tampilkan sebelum kiamah. Allah tampilkan sifat rahmannya nanti setelah kiamat di akhirat, yang Allah tampilkan Ar-Rahim. Jadi Rahman Rahim itu sebenarnya artinya sama, kasih sayangnya Allah. Cuma kalau Ar-Rahim ini kasih sayangnya Allah kelak di akhirat hanya kepada mereka yang meninggal dalam keadaan beriman. Itu pasti mendapatkan kasih sayangnya Allah berupa apa? Masuk surga. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, meskipun mungkin selama hidupnya dia beriman, ahli amal soleh, tapi naudzubillah Allah takdirkan buruk kepadanya menjelang kematiannya karena satu dua hal, dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kekufuran sesaat menjelang kematian seseorang ini akan menghapus keimanan dan amal soleh seseorang selama hidupnya. Sebaliknya, keimanan sesaat menjelang kematian seseorang, mungkin selama hidupnya dia kafir, dia nggak percaya Allah, bahkan dia naudzubillah menghina, mencaci maki Allah, tapi Allah kasih hidayah 1 jam menjelang kematiannya, taubat, beriman. Keimanan sesaat menjelang kematian seseorang menghapus kekufuran dan keburukan selama hidupnya. Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah lewat sifat Ar-Rahim ini hanya akan Allah berikan kepada mereka yang meninggal dalam keadaan beriman. Kapan itu? Kelak di akhirat. Pasti surga. Pasti surga. Asal meninggal dalam keadaan beriman, pasti surga. Masalah transit neraka itu masalah lain. Jadi orang itu kelak ada yang langsung surga, ada yang transit dulu di neraka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Puji ada 4. Ada puji qadim li qadimin, pujinya Allah pada Allah. Di Al-Quran kita sering membaca Allah memuji dirinya, Ana Tawwab, Ana Al-Ghafurur Rahim. Ini pujinya Allah pada zatnya sendiri. Saya ini maha pengampun, maha menerima taubat. Yang kedua, qadim li hadisin, pujinya Allah pada makhluk. Allah muji Rasulullah, Allah muji Nabi Ayub tentang kesabarannya, Allah muji para nabi dan rasulnya di dalam Al-Quran. Qadim li hadi. Ada puji hadis liqadimin, pujinya makhluk kepada Allah dalam berdoa. Kita puji Allah karena mungkin kita baru saja melakukan dosa besar. Kita puji Allah, Antal Ghaffar, Engkaulah zat yang maha memberikan ampunan. Karena lagi banyak utang. Antar Razzaq, Engkaulah zat yang maha memberi rizki. Pujinya makhluk kepada Allah. Dan yang keempat, hadis li hadisin, pujinya makhluk kepada sesama makhluk. Ada seseorang yang sempurna, fisiknya sempurna, ilmunya sempurna, akhlaknya sempurna, sehingga kita puji. Puji, subhanallah si fulan luar biasa. Sudah akhlaknya bagus, tampan, juga alim, hafal Quran. Puji yang 4, baik pujiannya Allah kepada Allah, pujiannya Allah kepada makhluknya, pujiannya makhluk kepada Allah, pujiannya makhluk kepada sesama makhluk. Alhamdulillah, itu hakikatnya adalah milik Allah. Kita puji makhluknya Allah. Makhluk itu tidak akan punya kelebihan tanpa Allah. Yang ngasih dia tampan, yang ngasih dia kaya, yang ngasih dia soleh, ini juga Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, makanya artinya segala puji. Kalau orang Jawa manani utawi puji kang patang perkoro, begitu. Puji yang 4 itu lillah, hakikatnya milik Allah. Tidak ada yang layak dipuji
kecuali Allah. Kita puji makhluknya, hakikatnya kita muji Allah. Karena yang ngasih kesempurnaan pada makhluknya juga Allah Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan alam semesta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan keluarganya, washabihi dan sahabatnya, wasallam, dan semoga salam kesejahteraan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Wa ba'du, setelah bismillah hamdalah sholawat, fahadihi wasiyatul Mustafa. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup apa ada pertanyaan? Silakan, pertanyaan silakan. Jam hari kerja ini ya. Silakan kalau ada. Saya kira cukup untuk perdana ya. Insyaallah nanti format kita 30 atau lebih sedikit materi, lalu kita buka dialog interaktif insyaallah ya. Mungkin untuk perdana cukup, kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada tradisi di pesantren kami, ketika ada majelis yang sifatnya rutin itu selalu ditutup sebelum kafaratul majelis wal asr 3 kali. Dan itu berdasarkan sebuah riwayat sahabat itu kalau jumpa dengan sahabat yang lain sebelum bubar itu kecuali membaca kafaratul majlis, membaca wal asr. Dan ini selalu saya praktekkan di majelis-majelis kami. Dan mohon izin di sini kita praktekkan itu dengan harapan dapat keberkahan dan bisa istiqomah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.